Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ridwan Arif Nur Azayeji. NIM saya 11219137 dari kelas B1. Di sini saya sudah membuat package, yaitu yang berisikan UAS. Di dalam package tersebut terdapat 3 kelas. Yang pertama kelas 1.java, yang kedua kelas 2.java, yang ketiga kelas 3.java. Public class kelas 1. Public class kelas 1 yaitu menunjukkan bahwa kita sedang berada di kelas 1. Public static void main string art. Public static void main string art berguna untuk menunjukkan bahwa program itu masih berbasis teks. Kelas 3 objek sama dengan neo kelas 3. Kelas 3 objek di sini berfungsi untuk mendeklarasikan sebuah objek pada kelas 3. Saya identitas objek.transaksi. If objek total belanja lebih dari sama dengan 100.000, objek keseluruhan belanja yaitu true. Else objek keseluruhan belanja yaitu false. If jika total belanja lebih dari 100.000, maka akan terjadinya diskon. Dan sebaliknya, jika total belanja dari kurang 100.000, maka akan terjadinya non diskon. Dan selanjutnya kita akan ke kelas 2.java. Import java.utilscanner. Import java.utilscanner import java.utilscanner ini berguna untuk angka atau harga pendiskonan. Import data.utilscanner di sini berguna untuk merujuk ke package awal yang tadi. Public class kelas 2. Scanner saya sama dengan neoscanner system.in. Scanner saya neoscanner system.in di sini berguna untuk data yang kita input. Nah, di sini juga ada string. String di sini digunakan untuk identitas maksudnya. Identitas seperti nama, nomor KTP, nomor HP, alamat. INT tanggal lahir. Kenapa saya memilih tanggal lahir? Karena di sini menggunakan angka, bukan huruf. Void identitas. System.out.println. Selamat datang system.out.println PT Bandara Soekarno-Hatta. System.out.print. Nah, di sini juga berbeda. Kalau misalkan system.out.println di sini itu hanya memunculkan nama tersebut dan tidak bisa diteruskan oleh kita saat program berjalan. Beda halnya dengan system.out.print. Kalau system.out.print saat program sudah berjalan kita bisa melanjutkannya. Nah, di sini juga saya sudah menggunakan return null. Fungsi return null ini berguna untuk mengakhiri sebuah bilangan atau sebuah inputan data. Dan selanjutnya ke kelas yang 3. Package UAS import java.utilscanner public class kelas 3 extend kelas 1. Nah,
public kelas 3 XM kelas 1 itu maksudnya merujuk ke induknya, yaitu kelas 1.java, mengextend ke induknya. INT SD total 1, INT SD 2 total 2, INT SD 3 total 3, dan selanjutnya INT di sini yaitu integer. Nah, di sini juga saya sudah menggunakan boolean. Boolean di sini berfungsi benar atau salahnya. INT banyaknya SD 1, INT banyaknya SD 2, INT banyaknya SD 3 dan selanjutnya. Yaitu ada juga double. Double di sini berfungsi untuk menentukan angka desimal. Contohnya 0,25 dan seterusnya. Nah, di sini juga ada private double. Private double di sini hanya bisa digunakan untuk package UAS doang. UAS yang tadi. Private string jenis pesan 1, pesan 2, pesan 3, pesan 4, pesan 5. Jawab scanner input sama dengan new scanner system in. Public void transaksi. Di sini saya sudah membuat transaksinya poinnya. SD 1 50.000, SD 2 30.000, SD 3 50.000 dan seterusnya. Jawab G. Kenapa saya menjawab G? Karena defaultnya yaitu G. Total belanja G. System.out.println, selamat datang system.out.println Bandara Soekarno-Hatta. Nah, di sini juga ada fungsi dual. Fungsi dual. Fungsi dual di sini berfungsi untuk mengulang instruksi. System.out.println Malaysia 50.000, System.out.println Amerika 30.000, System.out.println India 50.000 dan selanjutnya. System.out.println masukkan pilihan Anda. Pesan sama dengan input.nextInt. Nah, di sini juga ada suite case. Pesan case pertama system.out.print jumlah tiket. Di sini juga ada rumusnya, banyak SD 1 sama dengan input.nextInt, total 1 sama dengan SD 1 dikali banyaknya SD 1. Pesan 1 sama dengan Malaysia, beli 1 yaitu true, break. Kenapa saya menggunakan break? Break di sini berfungsi untuk pemberhentian cache. Setelah cache pasti break. Kalau tidak menggunakan break, pasti akan selanjutnya meng-cache terus. Dan selanjutnya sama. Di sini juga ada default. Di sini juga ada default. Default itu berfungsi bila mana menginput data dari cache 1 sampai cache 5, maka akan terjadinya output yang Anda masukkan tidak tersedia. Kalau misalkan tidak ada cache, tidak menginput yang tidak ada dari cache 1 sampai cache 5, maka masukannya tidak tersedia. System.out.println pilihan yang Anda masukkan tidak tersedia. System.out.println apakah Anda ingin menambah pesanan? Yes atau no. Jawab input.next. Nah, di sini juga while, fungsi dual yang tadi. Total belanja sama dengan total ditambah total 1 ditambah total 2 ditambah total 3 dan selanjutnya. System.out.println struk pembelian. System.out.println nama barang, harga, jumlah barang, total harga. Nah, di sini juga ada if beli 1 sama dengan true. System.out.println Malaysia.
Jadi if di sini sebagai pengkondisian ketika kita atau user memilih satu, maka set if yang dipilih adalah barangnya satu, yaitu Malaysia. Apabila memilihnya dua, maka Amerika, dan selanjutnya. Public void keseluruhan, boolean is diskon, INT total belanja if is diskon. Total belanja dikurang total belanja dikali 10 dibagi 100. System.out.println. System.out.println selamat Anda mendapatkan diskon 5%. Nah, di sini juga sama seperti yang tadi menggunakan duels. Langsung saja kita merun. Masukkan nama Anda, Ridwan. Masukkan KTP Anda, misalkan 32. Masukkan nomor HP Anda 081. Masukkan alamat Anda, Jayanti. Masukkan tanggal lahir Anda 03. Selamat datang Bandara Soekarno-Hatta, Malaysia 50.000. Masukkan pilihan Anda. Misalkan tadi 1 Malaysia. Jumlah tiket 1. Apakah Anda ingin menambah pesanan? Tidak. Masukkan uang Anda 100.000. Terima kasih telah memesan. Uang kembalian Anda 50.000. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.